Mertua jahatku menyembunyikan surat tanah lalu menuduhku yang mengambil. Semua percaya aku pelakunya. Sampai aku diam-diam memasang kamera rahasia. Saat semua orang berkumpul, rekaman itu kutayangkan, dan semua terkejut melihat siapa pelaku sebenarnya. Melati berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya dengan hati-hati sebelum berangkat kerja. Pagi itu udara cukup sejuk. Sinar matahari baru saja menembus sela-sela tirai kamar, memberi kesan hangat dan lembut. Ia memandang wajahnya sendiri, berusaha tersenyum walau dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak menikah dengan Raffi, hidupnya tak sepenuhnya berjalan mulus. Ada cinta, ada kebahagiaan, tapi juga ada ujian yang tidak bisa diabaikan, mertua yang selalu mengawasi setiap langkahnya. Di meja rias, terletak beberapa dokumen pekerjaan yang tadi malam sempat ia periksa. Melati memang seorang wanita karir. Pekerjaannya di sebuah perusahaan konsultan membuatnya sering pulang larut. Namun, ia selalu berusaha menyeimbangkan peran sebagai istri dan menantu. Ia sadar, dunia rumah tangga bukan hanya tentang dua orang, melainkan juga keluarga besar di sekelilingnya. Suara ketukan pintu membuatnya tersentak. "Mel, ayo cepat. Mama udah nunggu di bawah." Suara Raffi terdengar setengah tergesa. Melati menarik napas panjang, meraih tas kerjanya, lalu melangkah keluar kamar. Tangga rumah keluarga Raffi cukup besar. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama. Foto Raffi kecil bersama orang tuanya, foto keluarga besar saat lebaran, hingga potret almarhum ayah Raffi yang tampak gagah dengan senyum teduhnya. Begitu sampai di ruang makan, pandangannya langsung bertemu dengan sosok yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ibu mertuanya. Wanita itu duduk tegak di kursi utama, mengenakan kebaya sederhana warna coklat muda. Tatapannya tajam, seakan mampu menembus hati siapa saja yang ada di hadapannya. "Pagi, Bu," sapa Melati dengan suara pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap ramah. "Pagi," jawab ibu mertuanya singkat. Tidak ada senyum, hanya lirikan dingin yang membuat suasana jadi kaku. Raffi buru-buru duduk di sebelah ibunya, sementara Melati duduk di kursi seberang. Hidangan sudah tersaji, nasi uduk, telur balado, dan gorengan hangat. Melati tahu, sebagian besar hidangan itu dibuat oleh asisten rumah tangga. Namun, mertua selalu menuntut agar ia juga turun tangan, meski jadwal kerjanya padat. "Kamu kerja lagi sampai malam, Mel?" tanya sang mertua tiba-tiba sambil menaruh sendok di piring. Melati tersenyum tipis. "Iya, Bu. Ada laporan yang harus selesai minggu ini. Jadi mungkin pulangnya agak larut." Mertua menghela napas panjang, cukup keras sehingga terdengar seperti sebuah sindiran. Istri itu sebaiknya di rumah, ngurus suami, bukan sibuk di luar, pulang capek, lalu rumah berantakan. "Kamu pikir Raffi mau terus-terusan hidup begini?" Raffi terdiam. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Melati menelan ludah, hatinya terasa perih mendengar kalimat itu. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan bahwa rumah selalu ia urus meski lelah sepulang kerja. Tapi ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. "Maaf, Bu, saya akan lebih berusaha membagi waktu," jawabnya pelan. Usaha, terus begitu jawabannya. "Mama dulu juga sibuk, tapi tetap bisa ngurus keluarga. Jangan jadikan kerja alasan." Suara mertua makin meninggi. Suasana meja makan mendadak hening. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Melati merasa nafkah batinnya terkuras setiap kali percakapan seperti ini terjadi. Ia menunduk, berdoa dalam hati agar bisa menahan diri. Setelah sarapan, Raffi berangkat kerja lebih dulu. Melati bersiap-siap keluar rumah. Namun sebelum ia sempat melangkah ke pintu, mertua menahannya. "Melati, sebentar," panggilnya. Melati menoleh. "Ada apa, Bu?" "Kamu jangan merasa aman-aman saja. Kamu tinggal di rumah ini, tapi jangan lupa kamu masih numpang. Semua yang ada di sini bukan milikmu. Kamu harus tahu diri." Kata-kata itu menusuk seperti duri. Melati hanya bisa mengangguk kecil, lalu berpamitan dengan senyum yang dipaksakan.
Begitu keluar dari rumah, ia menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari itu di kantor, Melati berusaha mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Ia menyibukkan diri dengan tumpukan dokumen, presentasi, dan rapat yang melelahkan. Namun, bayangan wajah mertua selalu muncul di kepalanya. Kata-kata dingin itu terngiang, membuatnya merasa tidak pernah cukup di mata keluarga suaminya. Sore hari, setelah rapat selesai, salah satu rekan kerjanya, Sinta, menghampiri. "Mel, kamu kelihatan capek banget. Ada masalah di rumah?" Melati tersenyum lemah. "Enggak, cuma lagi banyak kerjaan." Sinta menatapnya dengan ragu, tapi tidak bertanya lebih jauh. Mereka sudah lama bersahabat. Sinta tahu Melati tipe orang yang jarang mengeluh. Menjelang malam, Melati pulang ke rumah. Ia sempat berharap suasana sudah lebih tenang, tapi begitu membuka pintu, ia mendengar suara tawa mertua bersama tetangga yang sedang berkunjung. Yang membuat hatinya makin tersayat adalah ketika namanya disebut-sebut. "Anak sekarang itu aneh ya," katanya istri, "tapi sibuk kerja di luar. Suami jadi nggak terurus. Coba lihat menantu saya itu. Cantik, pintar, tapi kelakuannya bikin kepala pening," ujar mertuanya dengan nada sinis. Tawa tetangga mengiringi ucapan itu. Melati berdiri di dekat pintu. Hatinya bergetar hebat. Ia tidak masuk ke ruang tamu, memilih langsung menuju kamar. Air matanya pecah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena merasa sendirian. Di kamar, ia duduk lama di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Dalam kesunyian, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah." Malam itu, Raffi masuk ke kamar dengan wajah lelah. Melati berharap suaminya menanyakan kabarnya, tapi Raffi hanya berkata singkat, "Besok jangan lupa siapkan sarapan. Mama nggak suka kalau harus nunggu." Hati Melati semakin remuk. Ia merasa semakin jauh dari suaminya, semakin terhimpit oleh bayangan mertua yang tak pernah memberi ruang. Namun di balik kesedihan itu, ia bertekad untuk tetap bertahan. Ia percaya, suatu hari kebenaran akan berbicara, meski saat ini ia harus terus menelan pahitnya kehidupan rumah tangga yang tak seindah mimpi. Hari itu, langit Jakarta terlihat agak mendung meski masih pagi. Kantor tempat Melati bekerja sudah mulai ramai. Suara langkah pegawai bersahut-sahutan di lorong panjang yang menghubungkan ruang lobi dengan area kerja. Melati datang lebih awal dari biasanya, mencoba mengalihkan pikiran dari beban rumah tangga dengan menenggelamkan diri pada pekerjaan. Ia menyalakan komputer, menata dokumen, lalu menyiapkan catatan untuk presentasi sore nanti. Saat sedang fokus menelaah data di layar, pintu kaca kantor terbuka, dan seorang wanita muda masuk dengan langkah percaya diri. Rambutnya hitam panjang tergerai rapi, wajahnya cantik dengan riasan tipis, tubuhnya ramping dibalut gaun kerja sederhana namun elegan. Seorang rekan dari HR memperkenalkannya kepada staf lain. "Teman-teman, ini Dina, staf baru kita di bagian pemasaran. Tolong dibimbing, ya." Dina tersenyum ramah. Senyum yang sekilas tampak tulus, tapi di mata Melati ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Entah mengapa, perasaan asing muncul dalam hatinya. Seperti ada bayangan yang akan mengusik ketenangannya. Beberapa jam pertama Dina langsung akrab dengan banyak orang. Caranya berbicara luwes, suaranya lembut, pandangannya memikat. Tak butuh waktu lama sebelum ia mulai menjadi pusat perhatian, terutama para pria di kantor. Sore itu, setelah rapat, Melati keluar dari ruang meeting dengan wajah lelah. Ia melihat dari kejauhan Raffi, suaminya, sedang berbicara dengan Dina di lobi kantor. Ada senyum yang berbeda di wajah Raffi, senyum yang jarang ia berikan pada Melati akhir-akhir ini. Melati menghentikan langkahnya sejenak. Dadanya berdebar, pikirannya campur aduk. Ia ingin mendekat, tapi kakinya terasa berat. Akhirnya ia memilih berbalik, pura-pura tidak melihat apa-apa. Namun, sejak hari itu, wajah Dina mulai menghantui pikirannya. Malamnya, di rumah, Melati mencoba bersikap biasa. Saat makan malam, ia menatap Raffi yang terlihat sibuk dengan ponselnya. "Mas, tadi aku lihat kamu ngobrol sama karyawan baru.
Dina ya namanya? Tanyanya dengan nada santai. Raffi menoleh sebentar. Oh iya, dia anak baru. Cukup pintar, cepat tanggap. Kenapa? Enggak apa-apa, cuma nanya. Jawab Melati sambil menunduk, mencoba menyembunyikan rasa gelisahnya. Raffi mengangguk singkat lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Melati menghela napas dalam hati. Ada sesuatu yang tak bisa ia katakan. Seolah firasat buruk sedang mengetuk hatinya. Hari-hari berikutnya, kehadiran Dina semakin terasa. Ia sering terlihat mendekati Raffi, baik di kantor maupun saat ada acara kantor di luar jam kerja. Foto-foto kegiatan kantor kadang memperlihatkan mereka berdiri terlalu dekat, tertawa bersama. Melati mencoba menepis rasa curiga. Ia tak ingin berpikir buruk. Namun, setiap kali melihat interaksi Raffi dan Dina, perasaan asing itu semakin kuat, seperti ada duri yang menusuk perlahan. Suatu sore, Melati sengaja pulang lebih awal. Ia ingin menyiapkan makan malam istimewa, berharap bisa mengembalikan kehangatan rumah tangga mereka. Ia menyalakan kompor, menyiapkan sup ayam, dan menata meja makan dengan rapi. Namun, jam menunjukkan pukul 8 malam. Raffi belum juga pulang. Ia mencoba menelepon, tapi hanya terdengar nada sambung tanpa jawaban. Hingga akhirnya, pukul 10 malam, Raffi baru pulang dengan wajah lelah. Maaf, aku ada rapat mendadak, katanya singkat. Melati mengangguk, mencoba menelan kecewa. Tapi aroma parfum asing yang menempel di jas Raffi membuat hatinya semakin goyah. Itu bukan aroma parfum yang biasa dipakai suaminya. Malam itu, Melati sulit tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, berusaha mencari jawaban. Apakah kehadiran Dina hanya sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan Raffi? Hari demi hari, tanda-tanda kecil semakin jelas. Raffi mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sering tersenyum sendiri membaca pesan. Kadang, saat ditanya, ia menjawab ketus. Melati tahu, pernikahannya sedang diuji, tapi ia tidak mau gegabah. Ia memilih diam, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk mengetahui kebenaran. Sementara itu, Dina semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Raffi. Di kantor, ia tak segan-segan memuji Raffi di depan orang lain, bahkan kadang menyentuh lengannya dengan alasan sepele. Banyak rekan kerja yang memperhatikan, tapi tidak ada yang berani bicara. Melati, yang mendengar cerita dari Sinta, sahabatnya, hanya bisa tersenyum pahit. Kamu harus hati-hati, Mel. Dina itu bukan tipe perempuan biasa. Dia tahu caranya menarik perhatian, kata Sinta dengan serius. Melati mengangguk, hatinya makin berat. Ia tahu, badai besar sedang mendekat. Malam itu, angin berembus pelan dari jendela kamar. Tirai putih bergoyang seirama dengan suara kipas angin yang berputar. Melati duduk di tepi ranjang dengan kepala bersandar pada dinding. Matanya menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Ia menunggu Raffi pulang, tetapi waktu terus berjalan. Jarum jam sudah melewati angka 10. Hatinya semakin gundah. Di meja makan, makanan yang tadi siang ia siapkan kini sudah dingin. Sup ayam yang awalnya hangat kini kehilangan aroma menggoda. Nasi yang ia masak pun sudah mengeras. Melati menggenggam tangannya erat, mencoba menahan perasaan yang semakin kalut. Raffi akhirnya tiba sekitar pukul 11 lewat. Suara pintu depan yang dibuka dengan kasar membuat Melati terbangun dari lamunannya. Ia segera keluar kamar, menghampiri suaminya yang tampak lelah. Jas hitamnya kusut, dasinya dilepas asal, dan wajahnya tampak muram. Kamu pulang telat lagi, Mas, ucap Melati dengan suara lembut, mencoba tidak menunjukkan kekecewaan yang ia rasakan. Raffi meletakkan tasnya di sofa tanpa menoleh. Kerjaan, Mel, jangan tanya-tanya terus. Aku capek. Melati terdiam. Ia ingin menawarkan makanan yang sudah disiapkan, tetapi kalimat Raffi memotong niatnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan kembali ke kamar, meninggalkan suaminya yang menyalakan televisi dengan volume keras. Hari-hari berikutnya, situasi serupa terus berulang. Raffi semakin sering pulang larut malam, kadang bahkan dini hari.
Ia selalu beralasan dengan rapat mendadak atau pekerjaan yang menumpuk. Melati hanya bisa menunggu, menahan rasa cemas dan sepi. Di rumah, suasana kian dingin. Mertua semakin sering melontarkan komentar pedas. Kalau suami sering pulang malam, kamu harus introspeksi, Mel. Jangan-jangan dia bosan di rumah. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang menyakitkan. Melati menunduk, tak kuasa membalas. Dalam hati ia tahu, ucapannya bukan sekadar sindiran, melainkan tusukan yang sengaja ditujukan untuk membuatnya runtuh. Raffi yang mendengar pun tak pernah membela istrinya. Ia hanya diam, seakan setuju dengan kata-kata ibunya. Melati merasa sendirian, seolah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman kini berubah menjadi penjara tanpa pintu keluar. Pagi hari pun tidak jauh berbeda. Saat sarapan, suasana meja makan selalu tegang. Melati berusaha menyiapkan makanan terbaik, tetapi mertua selalu menemukan celah untuk mengkritik. Telurnya terlalu asin. Kamu nggak pernah belajar masak dengan benar? Coba lihat tetangga kita, menantunya pintar, selalu bikin makanan enak. Melati menahan air mata. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah berusaha keras, tetapi kata-kata itu terlalu tajam. Ia menunduk, memotong roti dengan tangan bergetar. Raffi duduk di sebelah ibunya, sesekali mengangguk kecil. Hatinya terpecah, tetapi entah mengapa ia selalu lebih memilih diam. Diamnya justru menambah luka bagi Melati. Malam demi malam, jarak antara mereka semakin melebar. Di kamar, Raffi sering sibuk dengan ponselnya. Senyum tipis yang ia tunjukkan saat membaca layar membuat Melati curiga. Ia ingin bertanya, tetapi takut jawaban yang akan ia terima justru menyakitkan. Suatu malam, saat Raffi tertidur lelap, ponselnya bergetar. Melati menoleh. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Ia hanya sempat membaca sekilas di layar kunci. Terima kasih sudah nemenin hari ini. Hati-hati pulang, Raffi. Melati tercekat. Nama pengirim tidak tercantum, hanya nomor. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap. Hatinya bergetar hebat. Apakah firasatnya benar? Apakah Raffi menyembunyikan sesuatu darinya? Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah, tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia tahu, jika ia salah langkah, semua orang akan menyalahkannya lagi. Ia memilih menyimpan rasa sakit itu sendirian. Besoknya, di kantor, Melati mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun pikirannya terus melayang. Setiap angka dan huruf di layar komputer tampak kabur. Sinta, sahabatnya, yang duduk di meja sebelah memperhatikan. Kamu kenapa, Mel? Lihat wajahmu, pucat banget. Tanya Sinta dengan nada khawatir. Melati menggeleng pelan. Aku nggak apa-apa, cuma kurang tidur. Sinta tidak percaya begitu saja, tetapi ia tidak memaksa. Ia tahu Melati tipe orang yang pandai menyembunyikan luka. Sore hari, saat pulang kerja, Melati mendapati rumah sepi. Mertua sedang berkunjung ke rumah tetangga. Raffi belum pulang. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Suara jam dinding terdengar jelas. Tik-tok, seolah mengejek kesepian yang ia rasakan. Ia mencoba membaca Al-Quran, mencari ketenangan. Suaranya lirih, namun setiap ayat yang ia lantunkan seakan menyembuhkan luka hatinya sedikit demi sedikit. Ia berdoa, memohon kekuatan agar bisa melewati badai ini. Beberapa jam kemudian, pintu rumah terbuka. Raffi masuk dengan langkah tergesa, menenteng tas kerja. Wajahnya tampak tegang. Kamu dari mana, Mas? Tanya Melati pelan. Dari kantor, rapat panjang, jawab Raffi singkat. Lalu berjalan menuju kamar tanpa menatap istrinya. Melati hanya bisa menghela napas. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tak punya bukti. Ia memilih diam, menahan perasaan yang berkecamuk. Hari-hari berikutnya, kerenggangan itu semakin terasa. Mereka jarang berbicara. Jikapun bicara, hanya seputar hal-hal kecil yang tak berarti. Senyum yang dulu sering menghiasi wajah Raffi kini jarang terlihat. Melati mencoba mencari cara untuk menghangatkan kembali rumah tangga mereka,
tetapi selalu gagal. Suatu sore, ia memutuskan menyiapkan makan malam istimewa. Ia memasak hidangan favorit Raffi, ayam bakar madu, sambal, dan sayur asem. Ia menata meja makan dengan penuh harapan. Namun ketika Raffi pulang, ia hanya melirik sekilas meja itu. "Aku sudah makan di luar. Gak usah repot-repot begini," ucapnya dingin. Hati Melati hancur. Ia menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Usahanya sia-sia. Ia merasa semakin tak berarti di mata suaminya. Di kamar, ia menangis dalam diam. Suara tangisnya tertahan oleh bantal, agar tidak terdengar siapapun. Ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamar. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jika rumah ini bukan lagi tempat untukku, berikan aku jalan keluar. Tapi jika ini hanya ujian, kuatkan aku untuk bertahan." Langit sore berwarna kelabu ketika Melati berdiri di balkon rumah. Ia menatap ke jalanan depan, menunggu suara langkah atau deru mobil yang membawa Raffi pulang. Namun yang ia dapat hanya suara angin yang membawa dedaunan kering beterbangan. Sesak memenuhi dadanya. Sudah seminggu ini sikap Raffi semakin dingin. Jarak di antara mereka tidak lagi sebatas kata-kata yang jarang terucap, melainkan dinding tak kasat mata yang sulit ditembus. Melati menggenggam erat pagar balkon. Ingatannya kembali pada awal pernikahan mereka, saat Raffi sering pulang membawa senyum, cerita, bahkan bunga kecil di tangan. Semua terasa hangat. Kini, bayangan itu hanya tinggal kenangan yang semakin jauh. Ketika matahari tenggelam, suara pintu pagar berderit. Raffi masuk dengan langkah cepat, menenteng tas. Wajahnya datar, nyaris tanpa ekspresi. Melati menyambut dengan senyum tipis, meski hatinya diliputi luka. "Mas, aku sudah siapkan makan malam," ucapnya pelan. Raffi hanya menoleh sekilas. "Aku sudah makan di luar. Capek, mau istirahat." Tanpa menunggu balasan, ia masuk ke kamar. Melati terdiam di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Perasaan hampa menghujam dadanya. Ia menoleh ke meja makan yang penuh hidangan. Uap nasi masih mengepul, ayam bakar beraroma madu terhidang rapi, dan sayur segar terletak di mangkuk kaca. Semua kini terasa sia-sia. Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia duduk di kursi, menatap kosong ke arah meja. Makanan yang seharusnya jadi simbol cinta kini menjadi saksi sepinya rumah tangga. Keesokan harinya, Melati berangkat ke kantor dengan wajah pucat. Di meja kerjanya, ia mencoba menenggelamkan diri dalam laporan-laporan. Namun pikiran tentang Raffi terus menghantui. Sinta, sahabatnya, kembali memperhatikan. "Mel, aku tahu kamu ada masalah. Kamu nggak bisa terus-terusan begini. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengar," kata Sinta sambil menatapnya serius. Melati tersenyum tipis. "Aku takut kalau cerita justru makin berat, Sin. Kadang, justru dengan berbagi, beban jadi lebih ringan," jawab Sinta. Namun Melati tetap bungkam. Ia merasa belum siap membuka luka itu, bahkan kepada sahabat terdekatnya. Malam berikutnya, suasana di rumah semakin tegang. Mertua kembali melontarkan komentar pedas. "Perempuan kok kerjaannya cuma bikin suasana rumah dingin. Pantesan Raffi nggak betah di rumah." Kata-kata itu menusuk jantung Melati. Ia menunduk, menahan tangis. Ingin sekali ia berteriak, ingin menjelaskan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga. Namun lidahnya keluh. Ia takut, karena setiap kali ia membela diri, justru selalu dianggap salah. Raffi duduk di kursi, hanya diam. Matanya tetap menatap layar ponsel, seolah tidak peduli. Diamnya menjadi pengkhianatan kedua setelah dinginnya sikap. Malam itu, Melati akhirnya memberanikan diri bicara. Di kamar, ia duduk di tepi ranjang, menatap Raffi yang sibuk dengan gawainya. "Mas, aku nggak kuat kalau terus begini. Apa ada yang salah dari aku?" tanyanya dengan suara bergetar. Raffi menurunkan ponselnya sebentar, lalu menatapnya. Wajahnya datar, matanya dingin. "Mel,
Aku capek dengan semua drama. Aku cuma butuh ketenangan. Kalau kamu terus nanya begini, aku malah makin gak betah. Jawaban itu menghantam hati Melati. Ia merasa suaminya semakin jauh. Kata-kata itu bukan sekadar ungkapan lelah, melainkan tanda jelas bahwa ada retakan besar dalam pernikahan mereka. Beberapa hari kemudian, Melati memutuskan mengambil cuti kerja. Ia ingin menenangkan diri, sekaligus mencari cara menyelamatkan rumah tangganya. Ia pergi ke rumah orang tuanya tanpa memberitahu Raffi. Di rumah orang tua, Melati menangis dalam pelukan ibunya. "Bu, aku capek. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Ibunya mengusap rambutnya lembut. "Nak, pernikahan memang penuh ujian. Tapi kalau kamu sudah merasa tersiksa, jangan pendam sendiri. Kamu punya hak untuk bahagia." Melati menatap ibunya dengan mata berkaca. "Tapi Bu, aku takut. Kalau aku menyerah, aku pasti disalahkan. Semua orang akan bilang aku istri yang gagal." "Yang gagal itu bukan kamu, Mel. Jangan biarkan orang lain mengatur hatimu. Kalau suamimu benar-benar sayang, dia harus berjuang bersamamu, bukan meninggalkanmu sendiri." Kata-kata itu menenangkan hatinya, meski luka tetap ada. Ia sadar, ia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam penjara emosional. Ia harus menemukan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Malam itu, di kamar lamanya, Melati menulis diari panjang. Ia mencurahkan semua rasa sakit, semua ketakutan, dan juga harapan kecil yang masih ia genggam. Ia menulis doa-doa, memohon agar Tuhan memberi petunjuk jalan yang terbaik. Sementara itu, di rumah, Raffi gelisah. Ia mendapati rumah kosong, tanpa kehadiran Melati. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan hampa. Makanan tidak tersedia, pakaian tidak tertata, dan rumah terasa dingin tanpa suara istrinya. Ia menyalakan televisi, namun suara itu tidak mampu menutupi sepi. Ia membuka ponsel, menata pesan singkat dari seseorang yang beberapa minggu ini sering menemaninya. Namun malam itu, ia tidak merasa lega. Justru ada ruang kosong yang semakin membesar dalam hatinya. Malam itu, hujan turun deras. Suara tetesan air menghantam atap seng, bergemuruh memenuhi langit. Melati duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Matanya sembab, bekas air mata masih terlihat jelas. Sejak kembali dari rumah orang tuanya, ia merasa semakin terasing di rumah sendiri. Raffi tetap saja dingin, seolah keberadaannya tidak lagi penting. Ia mencoba bicara, mencoba mendekat, namun selalu ditolak dengan alasan lelah. Kini, ia hanya bisa menatap bayangan dirinya di cermin yang tergantung di dinding. Wajah yang dulu penuh senyum kini terlihat layu. Senyum itu hilang, berganti luka yang tak kunjung sembuh. Di luar kamar, terdengar suara mertua yang sedang berbincang dengan tetangga. Mereka tertawa renyah, namun dalam percakapan itu terselip kalimat yang menusuk telinga Melati. Kasihan Raffi, istrinya nggak bisa bikin dia betah di rumah. Makanya dia sering pulang malam. Kalau perempuan bisa ngurus suami, pasti rumah tangga adem. Melati menutup telinganya dengan bantal. Ia tahu kata-kata itu ditujukan padanya. Rasanya ingin berteriak, ingin menjelaskan segalanya. Namun ia sadar, percuma. Seberapa keras ia membela diri, telinga mereka sudah tertutup oleh kebencian. Ketika malam semakin larut, Raffi pulang dengan wajah lelah. Jas kerjanya basah karena hujan. Melati segera mengambil handuk, mencoba menyambut dengan perhatian. "Mas, sini, aku ambilin handuk. Kamu pasti kedinginan." Namun Raffi hanya mengambil handuk itu tanpa menatapnya. "Nggak usah repot, aku bisa sendiri." Melati terdiam. Ia kembali duduk, menatap lantai. Perasaan asing itu semakin menebal. Seakan-akan rumah yang ia huni bukan lagi tempat untuk dirinya. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Setiap kali ia mencoba bicara, Raffi selalu menutup diri. Setiap kali ia menyiapkan sesuatu, selalu dianggap tidak penting. Dan setiap kali ia mencari perlindungan, ia justru mendapat luka baru. Pagi itu, saat sarapan,
Melati berusaha mencairkan suasana. Mas, weekend ini gimana kalau kita pergi sebentar? Mungkin jalan-jalan, cari udara segar. Siapa tahu bisa bikin kita lebih tenang. Raffi menatapnya datar. Aku banyak kerjaan. Jangan bikin rencana aneh-aneh. Jawaban itu menghancurkan harapan kecilnya. Ia menunduk, menelan rasa kecewa yang sudah terlalu sering ia rasakan. Di kantor, Melati semakin sulit berkonsentrasi. Laporan-laporan menumpuk, tetapi pikirannya melayang jauh. Sinta yang duduk di sebelah akhirnya menepuk pundaknya. Mel, kamu harus kuat. Tapi jangan terus-terusan tersiksa begini. Kamu harus putusin, mau bertahan atau cari jalan lain. Melati menatap sahabatnya dengan mata berkaca. Aku takut. Sin, aku takut kehilangan semuanya. Kalau kamu bertahan tapi terus disakiti, apa itu bukan kehilangan juga? Pertanyaan itu menghantam jantungnya. Ia tidak bisa menjawab. Dalam hati, ia tahu sahabatnya benar. Malam itu, Melati memberanikan diri membuka percakapan lagi dengan Raffi. Ia duduk di sampingnya, menatap wajah yang tak lagi ia kenal. Mas, aku cuma pengen tahu satu hal. Kamu masih sayang sama aku atau enggak? Raffi terdiam lama. Pandangannya kosong, seolah mencari jawaban yang sulit ia ungkapkan. Akhirnya ia berkata lirih. Aku enggak tahu, Mel. Perasaan itu kayak udah hilang. Kalimat itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Melati menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang tak bisa lagi ia bendung. Ia bangkit, berlari ke kamar mandi, menangis sejadi-jadinya. Air mata itu jatuh tanpa henti, bercampur dengan suara hujan yang masih turun di luar. Ia merasa dunianya runtuh. Semua pengorbanan, semua cinta, seolah tidak pernah berarti apa-apa. Esoknya, Melati kembali ke rumah orang tuanya. Ia tidak memberi kabar pada Raffi. Ia hanya membawa beberapa pakaian, masuk ke kamar lamanya, dan menangis dalam pelukan ibunya. Ibunya memandangnya penuh iba. Nak, kalau kamu terus bertahan di tempat yang membuatmu hancur, itu bukan pengorbanan, tapi penyiksaan. Kamu harus belajar memilih dirimu sendiri. Melati menggenggam tangan ibunya erat. Tapi Bu, aku masih sayang dia. Meski dia dingin, meski dia sering sakiti aku, hatiku masih milik dia. Ibunya menghela napas panjang. Cinta itu harus dua arah. Mel, kalau cuma kamu yang berjuang, itu bukan cinta lagi, itu penjara. Kata-kata itu membuatnya terdiam lama. Ia sadar, kebenaran seringkali menyakitkan. Namun ia juga sadar, ia tidak bisa terus menutup mata. Beberapa hari kemudian, Raffi datang menjemput. Wajahnya terlihat letih, matanya sayu. Ia menatap Melati dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ayo pulang, katanya singkat. Melati menatapnya lama, mencari jawaban di matanya. Namun ia hanya menemukan kehampaan. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Raffi kembali ke rumah. Perjalanan pulang itu sunyi. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin mobil yang berderu. Melati menatap keluar jendela, melihat jalanan yang basah oleh sisa hujan. Hatinya semakin berat. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu. Raffi berdiri sejenak, lalu masuk dan duduk di kursi. Mel, ucapnya akhirnya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku tahu aku udah bikin kamu sakit hati. Tapi aku juga bingung dengan diriku sendiri. Melati menoleh. Kalau kamu bingung, kenapa harus tarik ulur begini? Kenapa nggak jujur dari awal? Raffi menunduk. Aku takut kehilanganmu. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kita jauh. Aku nggak ngerti kenapa semua bisa berubah secepat ini. Air mata Melati kembali jatuh. Aku masih di sini, Mas. Aku masih berusaha. Tapi kalau kamu terus menolak aku, apa gunanya? Mereka terdiam. Malam itu, tidak ada jawaban yang bisa menyatukan kembali hati yang sudah retak. Fajar baru saja menyingsing ketika Melati terbangun dari tidurnya yang tidak lelap.
Kelopak matanya masih terasa berat. Sisa tangisan semalam belum sepenuhnya hilang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tirai jendela yang bergoyang diterpa angin pagi. Suara ayam berkokok dan lantunan azan subuh dari masjid dekat rumah terdengar sayup. Namun hatinya tetap diliputi kegelisahan. Hari-hari belakangan ini, perasaannya campur aduk. Setiap kali ia mencoba mendekati Raffi, selalu ada jarak yang tak bisa ia jangkau. Ia merasa seperti berlari dalam kabut, mengejar bayangan yang semakin jauh. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang selama ini tidak diucapkan Raffi. Pagi itu, ketika ia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, ia mendapati mertua sudah duduk di meja makan. Tatapan tajam wanita itu langsung membuat tubuhnya kaku. "Kamu masih bisa tidur nyenyak? Raffi semalam pulang jam berapa?" "Aku dengar pintu baru dibuka hampir tengah malam," kata mertuanya dengan nada dingin. Melati menunduk. "Saya tidak tahu, Bu. Saya sudah tertidur waktu itu." Istri macam apa kamu? Suami pulang, tapi kamu nggak tahu. Kalau begini terus, jangan salahkan kalau Raffi cari yang lain." Kalimat itu menghantam hatinya seperti batu besar. Melati menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi lidahnya keluh. Saat sarapan, Raffi hanya makan beberapa suap lalu bergegas pergi. Ia bahkan tidak menatap istrinya. Melati hanya bisa menatap punggungnya hingga pintu tertutup, meninggalkan dirinya dengan hati yang hancur. Sepeninggal suaminya, Melati duduk lama di meja makan. Tangannya meremas sendok dengan erat, berusaha meredam gejolak di dadanya. Ia merasa tubuhnya ada di rumah itu, tetapi jiwanya sudah tercerabut. Di kantor, ia mencoba menenangkan diri dengan tenggelam dalam pekerjaan. Namun pikirannya terus melayang. Sinta, sahabatnya, akhirnya mendekat. "Mel, wajahmu pucat sekali. Aku nggak sanggup lihat kamu kayak gini terus," kata Sinta. Melati menunduk. Suaranya lirih. "Aku takut, Sin. Aku takut apa yang aku pikirkan selama ini ternyata benar." Sinta mengerutkan dahi. "Maksudmu?" "Aku curiga Raffi. Dia nggak setia lagi." Sinta terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan sahabatnya. "Kalau memang begitu, kamu harus siap, Mel. Kamu nggak bisa tutup mata terus. Lebih baik pahit karena kebenaran daripada manis tapi palsu." Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu Sinta benar. Ia harus mencari tahu. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malamnya, ketika Raffi tertidur, Melati memberanikan diri mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Tangannya bergetar hebat. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka layar dan menemukan beberapa pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya membuat darahnya berdesir dingin. Kalimat-kalimat manis, penuh perhatian, bahkan janji untuk bertemu kembali. Salah satunya menulis, "Aku senang bisa lewatin hari bersamamu. Rasanya tenang kalau ada kamu." Melati menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Air mata mengalir deras. Bukti yang selama ini ia takutkan akhirnya terkuak. Ia memandang wajah Raffi yang tertidur pulas di sampingnya. Lelaki itu tampak tenang, seakan tidak menyimpan dosa. Perasaan marah, kecewa, dan sakit bercampur jadi satu. Esok harinya, ia tidak berkata apa-apa. Ia berusaha bersikap biasa, meski dalam hati terasa hancur. Namun di dalam benaknya, keputusan sudah mulai terbentuk. Ia harus berani menghadapi Raffi. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Malam itu, Raffi pulang lebih awal dari biasanya. Melati sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegas, meski hatinya bergetar. "Mas," panggilnya lirih. Raffi menoleh. "Kenapa? Ada apa?" "Aku mau bicara. Tolong jangan menghindar." Raffi menghela napas, lalu duduk di sofa. "Bicaralah." Melati menatapnya lama, kemudian berkata dengan suara bergetar, "Aku tahu semuanya, Mas. Aku tahu kamu dekat dengan orang lain."
Raffi terdiam. Wajahnya berubah. Kamu ngomong apa? Aku lihat pesan di ponselmu. Kamu jangan bilang aku salah paham, karena semua jelas tertulis di sana. Suasana menjadi tegang. Raffi menggenggam tangannya. Wajahnya menegang. Kamu nggak seharusnya buka-buka ponselku. Itu privasi. Privasi? Suara Melati meninggi. Kalau istrimu merasa sakit karena kebohonganmu, itu masih bisa disebut privasi? Raffi tidak langsung menjawab. Ia menunduk, lalu akhirnya berkata lirih. Aku memang salah, Mel. Aku akui. Tapi aku juga bingung dengan perasaan ini. Air mata Melati jatuh lagi. Apa kurangku, Mas? Apa aku nggak cukup buat kamu? Raffi menatapnya dengan mata berkaca. Bukan itu, Mel. Aku merasa jauh darimu. Aku merasa kita bukan lagi pasangan seperti dulu. Entah kenapa, aku mencari kenyamanan di luar. Melati menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia merasa dunia runtuh. Kamu sadar nggak, Mas? Kata-katamu itu lebih kejam daripada pisau. Mereka berdua terdiam lama. Suara jam dinding berdetak keras, seakan ikut menghitung waktu yang semakin menyesakkan. Akhirnya, Melati berdiri dengan langkah gontai. Kalau memang aku bukan lagi tempatmu pulang, katakan saja. Jangan biarkan aku terus berjuang sendirian. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan sesuatu yang sulit diungkapkan. Malam itu, Melati menangis sepanjang waktu. Tubuhnya lemah, namun hatinya masih berusaha mencari kekuatan. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, udara di rumah terasa dingin meskipun matahari sudah tinggi. Melati duduk di kursi ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin. Jemarinya menggenggam cangkir itu erat. Seakan-akan benda kecil itu bisa menahan guncangan hatinya. Semalam, perbincangannya dengan Raffi masih terngiang jelas. Pengakuan Raffi bahwa ada perempuan lain membuat dadanya sesak, meski suaminya tak pernah menyebut nama siapapun. Dalam diam, Melati mencoba mengingat-ingat sosok Dina. Ia memang beberapa kali mendengar nama itu dari bisik-bisik samar tetangga, namun tidak pernah terlalu menanggapi. Hanya saja, hatinya kini seperti diseret ke arah jawaban yang selama ini ia takuti. Hari itu, Melati tetap berangkat ke kantor. Ia mencoba menutupi wajah letihnya dengan sedikit bedak tipis, tapi pancaran matanya tidak bisa menipu siapapun. Sinta langsung tahu ada sesuatu yang berat. Kamu kelihatan makin kurus. Mel, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sinta dengan lembut. Melati menarik napas panjang. Sin, seandainya kamu tahu, hatiku hancur berkeping-keping. Raffi, dia benar-benar berubah. Dia ketahuan lagi sama perempuan itu. Melati menunduk. Air matanya hampir jatuh. Aku belum tahu pasti siapa, tapi aku rasa, aku sudah bisa menebak. Sinta menggenggam tangan sahabatnya erat. Kalau tebakanmu benar, kamu harus siap, Mel. Jangan biarkan dirimu terus disiksa. Hari itu, Melati bekerja dengan pikiran kacau. Ia pulang lebih awal, berharap bisa menenangkan diri. Namun di depan rumah, langkahnya terhenti. Ada sebuah mobil asing terparkir di halaman. Hatinya langsung berdegup kencang. Ia masuk perlahan. Dari balik pintu, terdengar suara tawa lirih seorang perempuan. Suara itu jelas bukan suara mertuanya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia menahan napas, mendekat ke ruang tengah. Dan di sanalah, matanya membelalak. Raffi duduk berhadapan dengan seorang perempuan yang tak asing baginya. Dina. Dina mengenakan gaun sederhana. Rambutnya tergerai rapi. Senyum manis terukir di bibirnya saat ia berbicara dengan Raffi. Seakan dunia hanya milik mereka berdua. Melati berdiri terpaku. Dunia serasa berhenti. Suara tawa itu kini berubah jadi gemuruh yang memekakan telinga. Ia ingin berteriak, ingin mengusir perempuan itu, tapi tubuhnya membeku. Raffi menyadari kehadirannya. Ekspresinya berubah panik. Mel, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Melati menahan air mata. Kalau memang bukan,
Kenapa dia ada di sini, Mas? Kenapa? Dina menoleh. Matanya tenang, bahkan tatapannya terkesan menantang. Saya datang hanya untuk ngobrol. Apa itu salah? Obrolan apa yang pantas dilakukan di rumah suami orang? Suara Melati meninggi. Suaranya bergetar menahan amarah. Raffi berdiri, mencoba mendekati istrinya. Mel, dengarkan dulu penjelasan aku. Namun Melati mundur selangkah. Ia merasa setiap kata hanya menambah luka. Pandangannya beralih ke Dina, yang tetap duduk dengan wajah tenang. Kalau kamu perempuan baik-baik, kamu gak akan datang ke rumah ini, ucap Melati, nadanya dingin. Dina tersenyum tipis. Kadang, rasa nyaman gak bisa dipaksa, Mbak. Kalau seseorang merasa tenang dengan orang lain, itu bukan salah siapapun. Itu hati yang bicara. Kata-kata itu membuat Melati hampir kehilangan kendali. Ia menggenggam jemarinya kuat-kuat, menahan amarah yang membara. Tanpa berkata lagi, ia berbalik meninggalkan mereka. Air matanya tumpah di sepanjang koridor menuju kamarnya. Di balik pintu, ia menangis sejadi-jadinya. Raffi mengetuk pintu. Mel, tolong dengar aku. Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Namun Melati hanya menutup telinganya. Ia tidak ingin mendengar apapun lagi malam itu. Keesokan harinya, suasana rumah menjadi tegang. Melati keluar kamar dengan wajah pucat. Sementara Raffi duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Dina sudah tidak ada, tapi bayangannya masih membekas kuat. Mertua datang menghampiri Melati. Kamu itu istri harus tahu diri. Kalau Raffi cari kenyamanan di luar, pasti karena kamu nggak bisa jaga hati dia. Melati menoleh, menatap tajam untuk pertama kalinya. Bu, selama ini saya berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau semua salah ditimpakan ke saya, apa artinya saya tinggal di sini? Mertua terdiam sejenak, lalu berdecak sinis. Kalau kamu nggak tahan, silakan pergi. Rumah ini tetap berdiri tanpa kamu. Ucapan itu menusuk, tapi sekaligus memberi kekuatan baru. Melati mulai sadar, ia tidak bisa terus bertahan hanya untuk disalahkan. Hari-hari berikutnya, Melati menjadi lebih pendiam. Namun di balik diam itu, hatinya bergejolak. Ia mulai menyusun rencana. Ia tahu ia harus mengumpulkan bukti, bukan hanya perasaan. Ia harus menunjukkan kebenaran, meski dunia menolaknya. Malam itu, Melati tidak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Ia berbalik ke kiri, ke kanan, tapi bayangan Dina selalu muncul di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar kembali tawa perempuan itu, tawa yang menusuk hatinya. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di luar, suara jangkrik dan angin malam seolah ikut menemani kegelisahannya. Melati duduk di tepi ranjang, menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ia cegah. Ia sadar, hanya menangis tidak akan mengubah apapun. Ia harus melakukan sesuatu. Hatinya yang hancur perlahan berubah menjadi tekad. Untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan cara bagaimana ia bisa membuktikan semuanya. Pikirannya langsung tertuju pada ide memasang kamera kecil di beberapa sudut rumah. Ia pernah melihat iklan kamera pengintai berukuran mini di internet. Kamera itu bisa dipasang diam-diam, bahkan tidak terlihat oleh orang yang tidak tahu. Pagi harinya, saat Raffi sudah berangkat bekerja, Melati duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya masih menyimpan bekas lelah, tapi matanya memancarkan keseriusan baru. Ia menyalakan laptop, membuka situs belanja, dan mulai mencari kamera tersembunyi. Setelah membandingkan harga dan kualitas, akhirnya ia memutuskan membeli beberapa unit. Tangannya bergetar saat menekan tombol pesan. Baginya, ini bukan sekadar belanja biasa, melainkan sebuah langkah besar yang bisa mengubah hidupnya. Hari-hari berikutnya ia jalani dengan penuh waspada. Ia pura-pura tetap diam, tidak menyinggung soal Dina, tidak lagi membantah mertua. Ia tahu, semakin ia terlihat lemah, semakin lengah orang-orang di sekitarnya. Dalam diam, ia menunggu paket itu datang. 2 hari kemudian,
sebuah kotak kecil tiba di rumah. Melati segera menyembunyikannya di lemari kamar, menunggu waktu yang tepat untuk memasangnya. Jantungnya berdegup kencang setiap kali ia memandang kotak itu. Malam harinya, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap, Melati bangun perlahan. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada 4 kamera kecil, masing-masing tidak lebih besar dari kancing baju. Ia tersenyum tipis, untuk pertama kalinya merasa memiliki sekutu. Dengan langkah hati-hati, ia memasang kamera itu di beberapa tempat strategis, ruang tamu, ruang makan, dekat lemari penyimpanan berkas, dan satu lagi di sudut kamar kerja Raffi. Tangannya sempat gemetar, tapi tekadnya lebih besar dari rasa takutnya. Setelah selesai, ia kembali ke kamarnya, menutup pintu, lalu bersandar di dinding. Perasaan lega bercampur dengan cemas. Kini ia hanya bisa menunggu, menanti apa yang akan tertangkap oleh kamera. Keesokan paginya, kehidupan berjalan seperti biasa. Raffi berangkat kerja tanpa banyak bicara. Mertuanya masih dengan sikap dinginnya, dan Melati tetap memainkan peran sebagai istri yang diam dan menurut. Namun jauh di dalam hati, ia sudah tidak sama lagi. Hari itu, ia sengaja menghabiskan waktu di rumah. Setiap beberapa jam, ia mengecek rekaman kamera lewat ponselnya. Sebagian besar hanya menampilkan adegan biasa, mertuanya mondar-mandir, atau pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan lantai. Namun menjelang sore, sesuatu membuat dadanya berdegup lebih kencang. Ia melihat pintu rumah terbuka, dan seorang perempuan masuk dengan langkah percaya diri. Dina. Melati hampir menjatuhkan ponselnya. Ia menyaksikan bagaimana Dina berjalan ke ruang tamu, duduk dengan santai, lalu membuka percakapan dengan mertuanya. Dari rekaman itu, suara terdengar jelas. Dina berbicara tentang Raffi, tentang betapa lelaki itu lebih bahagia bersamanya. Bahkan, ia menyindir Melati secara langsung, menyebutnya membosankan, tidak tahu cara menyenangkan hati suami. Melati menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ia menahan air mata, menahan amarah, sambil terus menonton rekaman itu sampai Dina pergi. Malamnya, saat Raffi pulang, Melati bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan menyiapkan makan malam lebih rapi dari biasanya. Raffi sempat menatap heran, tapi tidak bertanya banyak. Di balik semua itu, Melati menyimpan rahasia besar. Ia tahu, rekaman itu baru permulaan. Ia harus bersabar, harus menunggu momen yang tepat hingga semua bukti terkumpul. Beberapa hari kemudian, kejadian lebih mengejutkan tertangkap kamera. Kali ini, Dina datang lagi, dan bukan hanya berbicara dengan mertua. Ia terlihat masuk ke kamar kerja Raffi, membuka laci, lalu mengeluarkan beberapa berkas. Melati menatap layar ponselnya dengan mata membelalak. Itu bukan sembarang berkas, melainkan map berwarna coklat yang ia kenal betul. Di dalamnya, tersimpan surat tanah peninggalan orang tua Raffi. Melati terengah-engah, seakan kehabisan udara. Ia akhirnya mengerti. Bukan hanya hatinya yang terancam, tapi juga harta warisan keluarga. Semua tuduhan yang pernah dilontarkan mertua kepadanya, kini menemukan benang merah. Tangannya gemetar, tapi ia segera menyimpan rekaman itu. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia terus memutar ulang video, memastikan setiap detail terekam jelas. Besoknya, ia bersikap lebih tenang dari biasanya. Bahkan, ia sempat menyapa mertuanya dengan senyum tipis. "Bu, saya mau ke pasar sebentar. Ada yang mau dititip?" Mertuanya mengangkat alis, curiga dengan perubahan sikap itu. "Gak usah pura-pura baik, Mel. Aku tahu hati kamu penuh iri." Melati hanya menunduk, tidak menjawab. Namun di dalam hati, ia merasa semakin yakin. Waktunya sudah semakin dekat. Hari itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Pagi baru saja menyapa, tapi suasana dingin menelusup hingga ke tulang. Melati berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan lambat. Sementara itu, pikirannya terus melayang pada rekaman yang ia simpan semalam. Setiap detik dari video itu seperti pisau yang menggores hatinya. Namun di balik luka ada kepuasan kecil. Akhirnya ia punya bukti nyata.
Raffi masuk ke dapur dengan wajah kusut. "Kamu nggak tidur semalaman, ya?" Suaranya pelan, seperti mencoba bersikap hangat. Melati hanya menoleh sebentar. "Aku baik-baik saja." Jawaban itu singkat, namun cukup membuat Raffi terdiam. Ia tahu istrinya sedang menjaga jarak. Ada jarak yang semakin hari semakin melebar, dan ia tak tahu bagaimana menutupinya. Saat sarapan berlangsung, Melati lebih banyak diam. Hanya suara sendok yang menyentuh piring terdengar. Mertua pun ikut duduk, menatap menantunya dengan pandangan yang sulit dibaca. Sesekali ia melirik Raffi, lalu mendengus kecil. "Raffi, kamu jangan terlalu dibutakan perasaan. Lihat sendiri, istrimu itu seperti nggak punya semangat." "Istri macam apa yang begitu?" sindirnya. Melati menunduk, tidak membalas. Ia sudah terbiasa dengan tusukan kata-kata itu. Kini, ia belajar menyimpannya, menunggu saat yang tepat. Usai sarapan, Melati kembali ke kamar. Ia mengunci pintu, lalu membuka laptop. Tangannya cepat menyalin rekaman dari ponsel ke hard disk. Ia tahu, bukti itu harus disimpan di tempat aman. Jantungnya berdegup cepat saat melihat file-file itu tersusun rapi di layar. Hari itu, ia berangkat kerja seperti biasa. Namun dalam benaknya, ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Ia mulai berpikir tentang bagaimana cara menayangkan rekaman itu di depan semua orang. Ia tidak bisa gegabah. Jika ia salah langkah, justru dirinya yang akan terpojok. Di kantor, Sinta langsung menyadari perubahan sikap sahabatnya. "Mel, wajahmu berbeda. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan." Melati tersenyum samar. "Aku sudah mulai menemukan jalan, Sin. Tapi aku belum bisa cerita semuanya sekarang." Sinta menatap penuh penasaran, tapi ia tidak mendesak. Ia tahu, jika Melati bicara dengan cara itu, artinya sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Sepulang kerja, Melati kembali menonton rekaman lain dari kamera tersembunyi. Ia memeriksa satu persatu, mencari detail tambahan. Matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Mertuanya masuk ke kamar kerja Raffi seorang diri. Perempuan tua itu membuka laci, memegang map kosong, lalu bergumam kecil. Akhirnya surat itu bisa dialihkan. Kalau Melati tahu, habis sudah rencanaku. Melati terperangah. Jadi benar, bukan hanya Dina yang bermain. Mertuanya pun terlibat dalam rencana besar itu. Malam itu, Melati hampir tidak bisa bernapas. Kebenaran yang selama ini ditutup rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia menutup laptop, lalu duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena keyakinan bahwa ia tidak salah. Ia sadar, jalannya masih panjang. Tapi satu hal sudah pasti, ia tidak sendirian. Ia punya bukti, ia punya kebenaran. Beberapa hari kemudian, Melati mulai merancang cara untuk memperlihatkan rekaman itu. Ia tidak bisa langsung menunjukkannya pada Raffi, karena kemungkinan besar suaminya tidak akan percaya begitu saja. Ia harus menunggu momen ketika semua orang berkumpul, sehingga tidak ada satupun yang bisa menyangkal. Di tengah persiapannya, Dina kembali datang. Kali ini, ia bertemu langsung dengan Raffi di ruang tamu. Melati mengintip dari kamar, lalu berpura-pura sibuk di dapur. "Aku capek terus sembunyi-sembunyi, Raffi." Suara Dina terdengar jelas. "Sampai kapan kita harus begini? Aku mau kamu pilih aku, bukan dia." Raffi menunduk. Wajahnya penuh dilema. "Dina, kamu tahu situasinya rumit. Aku nggak bisa begitu saja meninggalkan Melati." "Kenapa nggak bisa? Dia jelas-jelas nggak bikin kamu bahagia. Aku yang selalu ada buat kamu. Apa kamu masih ragu?" Melati menggenggam meja dapur erat-erat. Dadanya berdegup cepat. Tapi ia memaksa dirinya tetap diam. Kamera sudah merekam semuanya. Itu yang paling penting. Setelah Dina pergi, Melati masuk ke kamarnya, menyalakan laptop, dan memutar ulang rekaman tadi. Ia menonton percakapan itu berulang-ulang, memastikan setiap kata terekam jelas. Tangannya mengepal. Tunggu saja. Semuanya akan tahu.
Pagi itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, tapi hangatnya tidak sampai ke hati Melati. Ia duduk sendirian di kursi, menatap secangkir teh yang belum disentuh. Pikirannya melayang-layang pada semua rekaman yang ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Hidupnya seperti berada di persimpangan. Setiap kali ia menatap wajah Raffi, ada rasa cinta yang masih tersisa, tapi di sisi lain, luka pengkhianatan itu terlalu dalam. Melati menghela napas panjang, berusaha menenangkan hatinya. Hari ini, ia tahu segalanya akan semakin menegangkan. Di meja makan, mertuanya sudah duduk dengan wajah kaku. Pandangan dingin itu seolah menusuk, membuat suasana pagi semakin menyesakkan. Melati, kamu jangan kelamaan melamun. Perempuan itu harus sigap. Jangan suka bengong. Nanti suami makin malas pulang kalau lihat istrinya begini terus. Melati hanya menunduk, tidak menjawab. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar, hingga tak lagi mampu membuatnya menangis. Kini, ia hanya menyimpannya dalam hati, menunggu waktu yang tepat untuk membalas dengan cara elegan. Raffi turun dari kamar dengan wajah letih. Ia menatap istrinya sekilas, lalu menghela napas. Aku berangkat dulu. Nanti malam pulang agak telat. Melati hanya mengangguk. Tidak ada kalimat perpisahan. Tidak ada senyum. Hanya keheningan yang semakin menegaskan jarak di antara mereka. Begitu pintu tertutup, Melati kembali ke kamar. Ia membuka laptop, memeriksa kembali folder berisi rekaman rahasia. Jemarinya menyentuh layar, menatap setiap file dengan mata berkaca-kaca. Di balik rasa sakit, ada kekuatan yang semakin besar. Ia tahu, bukti ini adalah senjata terakhirnya. Siang hari, telepon dari Sinta masuk. Mel, kamu sibuk? Aku bisa mampir. Melati menatap jam dinding. Boleh, aku memang butuh teman bicara. Tak lama, Sinta datang dengan senyum hangat. Mereka duduk di ruang tamu, secangkir kopi menemani. Sinta menatap sahabatnya penuh perhatian. Kamu kelihatan makin kuat. Mel, apa kamu sudah siap menghadapi semuanya? Melati menarik napas panjang. Aku sudah punya semua buktinya. Sin, tinggal menunggu waktu yang tepat. Tapi aku masih bingung, kapan harus menayangkannya? Aku ingin semua orang ada. Tidak ada yang bisa mengelak. Sinta mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu harus cari momen yang gak bisa mereka hindari. Misalnya saat acara keluarga, atau ketika ada tamu penting. Jadi, semua orang akan lihat dengan mata kepala mereka. Ucapan itu membuat Melati termenung. Ia mulai merancang dalam pikirannya, sebuah momen besar, ketika semua mata tertuju padanya, ketika kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan. Hari-hari berikutnya, Melati menjalani hidup dengan wajah yang lebih tenang. Ia sengaja bersikap biasa di depan mertuanya, agar tak menimbulkan curiga. Ia tetap menyiapkan makan malam, tetap menebar senyum tipis meski hatinya perih. Namun di balik semua itu, ia terus memantau rekaman kamera. Setiap hari, selalu ada hal baru yang membuatnya semakin yakin. Dina semakin sering datang, semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Raffi. Bahkan, beberapa kali ia tertangkap kamera membawa tas kecil berisi berkas. Melati menyimpan semua rekaman itu dengan hati-hati, bahkan membuat salinan cadangan di flash disk yang ia sembunyikan di laci rahasia. Ia tidak ingin ada yang hilang atau dirusak. Malam itu, ia duduk di kamar sendirian. Angin malam masuk lewat jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Matanya menatap kosong, tapi pikirannya sibuk menyusun strategi. Ia sadar, semakin lama ia menunda, semakin besar risiko bukti itu ketahuan. Waktunya sebentar lagi, bisiknya pada diri sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar Melati. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit yang sudah ia hafal setiap lekuknya. Malam sebelumnya, ia kembali terjaga hingga larut karena memikirkan langkah selanjutnya. Sekarang, tubuhnya terasa lelah, tapi tekad dalam hatinya semakin menguat. Ia bangkit, merapikan selimut, lalu berjalan menuju meja rias. Wajahnya terlihat pucat,
namun sorot matanya penuh keyakinan. Ia menyisir rambut dengan tenang, kemudian merapikan jilbabnya dengan hati-hati. Bagi Melati, setiap detail kecil hari ini terasa penting, seolah hidupnya sedang bersiap menuju babak baru. Di ruang makan, Raffi sudah duduk sambil membaca koran. Mertuanya sibuk memberi instruksi pada pembantu rumah tangga. Begitu Melati muncul, pandangan tajam sang mertua langsung mengarah padanya. "Kamu lama sekali bangunnya, Melati. Perempuan itu harus sigap dari pagi. Jangan malas." Melati hanya menunduk, tidak membalas. Ia menahan diri sekuat tenaga. Suara-suara menyakitkan itu sudah terlalu sering ia dengar, dan sekarang ia memilih untuk mengumpulkan tenaga, bukan menghamburkannya pada perdebatan yang sia-sia. Sarapan berlangsung dalam keheningan. Raffi sesekali melirik istrinya, seolah ingin bicara, tapi urung membuka mulut. Sementara Melati sibuk menata sendok di piringnya, menahan gelombang perasaan yang siap pecah kapan saja. Usai sarapan, ia kembali ke kamar. Di sana, ia membuka laptop, lalu menatap folder rekaman yang sudah terkumpul. Jemarinya bergetar pelan saat mengklik salah satu file. Tampilan layar memperlihatkan Dina yang masuk rumah, berbicara akrab dengan mertua, lalu membuka laci berisi dokumen. Melati menatap video itu dengan mata berkaca-kaca. Setiap detik rekaman terasa seperti penguat sekaligus pengingat bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Semua yang ia rasakan selama ini nyata, bukan sekadar prasangka. Sore harinya, ia menemui Sinta di sebuah kafe kecil dekat kantor. Suasana kafe yang hangat memberi sedikit ketenangan. Sinta menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. "Mel, kamu kelihatan lebih berani sekarang. Apa kamu sudah benar-benar siap?" Melati mengangguk pelan. "Aku nggak bisa mundur lagi, Sin. Semua bukti sudah ada di tanganku. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menayangkannya. Aku ingin semua orang ada di sana, supaya tidak ada yang bisa menyangkal." Sinta tersenyum tipis. "Kalau begitu, kamu harus pilih momen besar. Mungkin saat acara keluarga, atau ketika mertua mengundang orang-orang terdekat. Saat itu, semua mata akan tertuju padamu." Melati menatap cangkir kopi di depannya, lalu berkata lirih, "Aku sudah lelah hidup dalam tuduhan. Aku ingin semua orang tahu siapa yang sebenarnya bersalah." Sepulang dari kafe, Melati berjalan kaki lebih lama dari biasanya. Udara sore yang sejuk menemaninya, membuat pikirannya lebih jernih. Ia merasa ada semacam kekuatan baru dalam langkahnya. Malam itu, ketika Raffi sudah tertidur, Melati duduk di tepi ranjang dengan laptop terbuka. Ia menyalin semua rekaman ke dalam beberapa flash disk, lalu menyembunyikan satu di tas kerjanya, satu lagi di laci kecil, dan satu lagi di tempat rahasia di bawah rak buku. Ia tidak mau mengambil risiko kehilangan semuanya sekaligus. Angin malam berhembus masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Tirai berayun pelan, seolah ikut menyaksikan betapa tekad Melati semakin kokoh. Dalam hati, ia berbisik, sebentar lagi semua akan tahu." Beberapa hari setelah pertemuan dengan Sinta, Melati mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada keberanian yang tumbuh perlahan, meski rasa takut belum sepenuhnya hilang. Ia tahu langkah yang akan ditempuh berisiko besar, tetapi jauh lebih menakutkan bila ia terus berdiam diri dalam ketidakadilan. Pagi itu, ia duduk di ruang tamu sambil membawa map kosong. Ia berpura-pura sedang merapikan berkas-berkas kerja, padahal sebenarnya ia sedang mengamati gerak-gerik mertuanya. Dari sudut mata, ia melihat perempuan tua itu keluar dari kamar, berjalan pelan, lalu berhenti sejenak memperhatikan Melati. "Melati, kamu itu suka sekali pegang-pegang kertas. Jangan sampai ada yang hilang, nanti kamu dituduh lagi," katanya dengan nada menusuk. Melati menatap tenang, menahan diri agar tidak terpancing. "Saya akan jaga baik-baik, Bu. Saya tahu betapa berharganya berkas di rumah ini." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi cukup membuat mertuanya terdiam sesaat. Pandangan curiga masih melekat di wajahnya, namun ia memilih berlalu. Melati menghela napas panjang. Sekarang ia semakin yakin, mertua terlibat langsung dalam permainan ini.
Ia tahu, rekaman yang ia simpan sudah cukup kuat. Namun ia ingin mendapatkan bukti tambahan yang lebih telak. Malamnya, ia kembali memeriksa kamera tersembunyi. Di salah satu rekaman, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dina masuk ke rumah saat Raffi tidak ada, ditemani mertuanya. Mereka berbicara dengan suara pelan namun jelas terekam. Surat tanah itu harus segera kita amankan. Kalau Melati tahu, semua rencana bisa gagal, ucap mertua dengan suara tegas. Dina mengangguk sambil tersenyum licik. Tenang saja, Bu. Saya akan pastikan tidak ada yang mencurigai kita. Raffi pun sudah mulai lebih dekat pada saya. Tinggal sedikit waktu lagi, semuanya akan selesai. Melati memutar ulang bagian itu berkali-kali. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan, bukan hanya karena sakit hati, tetapi karena rasa lega. Akhirnya, ia memiliki bukti jelas tentang konspirasi yang melibatkan dua orang yang paling sering membuat hidupnya terasa seperti neraka. Keesokan harinya, Melati bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap wajahnya di cermin, lalu berbisik pada diri sendiri. Aku tidak boleh goyah. Semua ini akan segera berakhir. Hari itu ia sengaja mengenakan pakaian kerja yang lebih rapi dari biasanya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih mampu berdiri tegak, meskipun batinnya penuh luka. Di kantor, Sinta langsung memperhatikannya. Kamu kelihatan beda, Mel. Lebih mantap. Apa kamu sudah putuskan kapan akan bertindak? Melati tersenyum samar. Belum. Tapi aku sudah punya semua yang aku butuhkan. Tinggal menunggu kesempatan. Aku ingin semua orang ada di sana. Sin. Aku ingin mereka melihat sendiri tanpa bisa menyangkal. Sinta menggenggam tangan sahabatnya erat. Kalau begitu, aku akan ada di sisimu, apapun yang terjadi. Perkataan itu memberi kekuatan baru bagi Melati. Ia sadar, meski sendirian di rumah, ia masih punya seseorang yang benar-benar peduli. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari mertua. Perempuan itu mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan acara kecil di rumah, mengundang beberapa kerabat dekat. Alasannya sederhana, syukuran kecil untuk merayakan ulang tahun cucu dari adik Raffi. Melati mendengar pengumuman itu dengan hati berdegup kencang. Inilah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Sebuah acara yang akan dihadiri keluarga besar, tempat yang sempurna untuk mengungkapkan kebenaran. Malam itu, ia duduk di kamar dengan laptop menyala. Ia mengatur ulang semua rekaman, menyatukan potongan video paling penting menjadi satu tayangan utuh. Tangannya bekerja cepat, sementara air matanya mengalir sesekali. Ia tahu, video ini akan menjadi senjata pamungkas. Saat ia selesai, ia menatap layar yang kini menampilkan hasil penggabungan rekaman. Suara Dina, suara mertua, wajah mereka yang jelas terlihat, semua lengkap. Ia menyimpan file itu di beberapa tempat, memastikan tidak ada kemungkinan hilang. Beberapa hari menjelang acara, Melati semakin pandai menyembunyikan kegelisahan. Ia tetap tersenyum tipis, tetap melayani, bahkan berpura-pura lebih patuh dari biasanya. Mertuanya sempat terkejut dengan perubahan sikap itu, namun justru semakin percaya bahwa Melati sudah pasrah. Di balik kepura-puraannya, Melati terus menyiapkan rencana detail. Ia sudah menyiapkan proyektor kecil yang akan ia sembunyikan di kamar kerja Raffi. Ia juga memastikan flash disk berisi rekaman selalu ia bawa, seolah benda itu menjadi jantung kedua baginya. Setiap malam, ia berdoa panjang, memohon agar langkahnya diberi keberanian, agar kebenaran bisa terungkap tanpa ada halangan. Pada akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Rumah mulai ramai dengan kedatangan kerabat. Tawa dan obrolan terdengar di mana-mana, namun di hati Melati hanya ada satu suara. Suara tekad yang berulang-ulang berkata, hari ini segalanya akan berubah. Suasana rumah malam itu masih dipenuhi sisa riuh kerabat yang baru saja pulang. Balon warna-warni masih menempel di dinding, meja makan dipenuhi piring kotor, dan aroma makanan belum hilang sepenuhnya. Namun bagi Melati, yang tertinggal hanyalah rasa lega bercampur tegang. Tubuhnya gemetar halus meski ia sudah berusaha terlihat tenang di hadapan semua orang. Beberapa jam sebelumnya, di tengah keramaian,
Ia berhasil memutar rekaman itu di ruang keluarga. Semua mata tertuju ke layar ketika wajah Dina muncul, bersama suara jelas mertuanya yang berbicara tentang surat tanah. Ruangan yang tadinya penuh tawa seketika hening. Suara-suara bergetar, pandangan terperanjat. Bahkan beberapa kerabat langsung saling berbisik, terkejut menyaksikan kenyataan yang terbongkar. Melati berdiri di sudut ruangan dengan tangan mengepal. Jantungnya berdebar cepat, tetapi wajahnya tegar. Ia menatap satu persatu orang yang hadir, memastikan tidak ada yang menganggapnya sekadar fitnah. Bukti yang ditampilkan begitu gamblang, terlalu jelas untuk disangkal. Raffi hanya bisa menunduk. Wajahnya pucat. Ia tidak pernah menyangka, istri yang selama ini dianggap lemah ternyata mampu menyingkap kebenaran yang berusaha ditutupi rapat-rapat. Mertuanya, yang biasanya lantang bersuara, malam itu terdiam 1000 bahasa. Sementara Dina, yang ikut hadir, tampak kalut. Matanya berkilat penuh amarah, namun lidahnya keluh. Setelah acara usai, satu persatu tamu pamit dengan tatapan yang berbeda. Ada yang melirik sinis pada Dina, ada pula yang memandang Melati dengan rasa hormat yang baru. Mereka tahu, posisi di rumah itu mulai bergeser. Kini, hanya tersisa keluarga inti. Suasana rumah terasa mencekam. Mertuanya duduk di kursi besar dengan wajah menegang, sementara Dina menghindari tatapan siapapun. Raffi berjalan mondar-mandir, seperti mencari kata-kata yang tak kunjung ia temukan. Melati melangkah maju, berdiri di hadapan mereka dengan sikap tenang. Suaranya lembut, namun tegas. Selama ini saya diam bukan karena saya lemah. Saya hanya menunggu saat yang tepat. Sekarang semua sudah jelas. Siapa yang berkhianat, siapa yang membuat fitnah, dan siapa yang mencoba menghancurkan rumah tangga saya. Mertuanya akhirnya bersuara, meski suaranya terdengar bergetar. Kamu lancang sekali, Melati. Berani mempermalukan keluarga sendiri di depan orang banyak. Melati menatapnya lurus. Saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan dirinya sendiri adalah mereka yang bersekongkol di belakang. Saya hanya menunjukkan kebenaran. Dina tiba-tiba berdiri. Matanya merah. Kamu pikir dengan bukti itu semua orang akan percaya begitu saja padamu? Aku bisa saja bilang itu rekayasa. Siapa yang akan jamin rekaman itu asli? Melati tersenyum tipis. Aku sudah menyiapkan saksi ahli. Kalau perlu, semua akan diperiksa di depan hukum. Kamu yakin masih mau menyangkal? Dina terdiam. Nafasnya tersengal, seperti orang yang terpojok. Raffi yang sedari tadi hanya diam, akhirnya duduk di kursi dengan wajah putus asa. Sudah cukup. Aku sendiri tidak tahu harus bicara apa. Semua ini, di luar dugaan. Melati menoleh ke arah suaminya. Suaranya melembut meski matanya tetap tajam. Kamu tahu, Raffi, yang paling menyakitkan bukan hanya fitnah mereka. Yang paling menyakitkan adalah ketika kamu memilih diam, seolah aku tidak layak diperjuangkan. Raffi menunduk semakin dalam, seolah kata-kata itu menghantam dadanya. Malam itu menjadi titik balik. Setelah percakapan singkat, Melati memilih masuk kamar. Ia tidak mau menghabiskan lebih banyak tenaga untuk berdebat. Ia tahu, kebenaran sudah terbuka. Tinggal waktu yang akan menguji siapa yang bisa bertahan menghadapi kenyataan. Di dalam kamar, ia duduk di tepi ranjang. Tubuhnya lunglai, tetapi hatinya terasa lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas tanpa beban yang sama beratnya. Ia sadar, perjalanan belum selesai. Justru inilah awal dari pertarungan terakhir. Beberapa hari kemudian, kabar tentang rekaman itu sudah menyebar ke telinga kerabat yang tidak hadir malam itu. Nama Dina mulai dibicarakan dengan nada miring. Mertuanya pun kehilangan wibawa di mata keluarga besar. Raffi yang biasanya sibuk bekerja, kini lebih banyak termenung. Rumah itu, yang dulu penuh tekanan bagi Melati, perlahan berubah menjadi arena pertaruhan harga diri. Melati sendiri memilih tetap tenang. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa. Meski dalam diam ia terus mengamati perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa sekecil dulu. Keberaniannya kini menjadi tameng yang melindungi hatinya.
Namun badai belum reda. Suatu malam, Dina datang diam-diam ke kamarnya. Wajahnya kusut. Suaranya lirih namun penuh kebencian. "Kamu puas sudah menjatuhkan aku di depan semua orang? Tapi jangan kira aku akan menyerah begitu saja. Aku masih punya cara untuk membuatmu menderita." Melati menatapnya tanpa gentar. "Lakukan apapun yang kamu mau. Aku sudah siap. Bedanya, sekarang aku punya bukti, dan aku punya kebenaran di pihakku. Apa kamu yakin masih mau bermain dengan api?" Dina terdiam beberapa saat, lalu pergi dengan langkah kasar. Pintu kamar tertutup keras di belakangnya, meninggalkan keheningan yang berat. Melati menarik napas panjang. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Tapi ia juga tahu, ketakutan tidak boleh lagi menguasai dirinya. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa. Raffi mencoba beberapa kali mendekati Melati, seolah ingin menjelaskan atau meminta maaf. Namun ia selalu terhenti sebelum sempat berbicara banyak. Mertuanya memilih mengurung diri di kamar, jarang keluar seperti dulu. Sementara Dina, meski masih sering datang, tak lagi memiliki kepercayaan penuh dari keluarga besar. Melati menyadari satu hal penting, kebenaran memang bisa mengguncang, tapi pada akhirnya, kebenaran juga yang akan membersihkan jalan. Ia hanya perlu terus bertahan, menjaga diri, dan menunggu waktu yang tepat untuk menutup semua bab kelam ini. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap jendela yang menampakkan langit penuh bintang. Di dalam hatinya, ada doa yang tulus. Doa agar kekuatan selalu menyertainya, agar keberaniannya tidak padam, dan agar kebahagiaan sejati suatu saat benar-benar datang menghampiri. Di balik segala luka dan pengkhianatan, Melati mulai melihat secercah harapan. Harapan yang membuatnya bertahan, meski badai belum sepenuhnya usai. Pagi itu rumah masih sepi ketika Melati terbangun. Suasana berbeda dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki tergesa-gesa atau perintah lantang dari mertuanya. Hanya terdengar deru angin yang masuk melalui jendela, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Melati duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu yang tertutup. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan lega karena kebenaran sudah terbongkar, bercampur resah karena ia tahu pertarungan belum selesai. Raffi masih belum berani bersuara. Mertuanya menyimpan dendam yang belum padam, dan Dina jelas tidak akan menyerah begitu saja. Dengan langkah pelan, ia menuju meja rias. Wajahnya tampak lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Ada kilau baru di matanya. Kilau yang lahir dari keberanian yang tumbuh. Ia mengenakan pakaian sederhana, lalu turun ke ruang makan. Di sana, ia mendapati Raffi sudah duduk sambil menatap cangkir kopi yang hampir dingin. "Pagi," ucap Melati singkat. Raffi mengangkat kepala, matanya tampak lelah. "Pagi." Suara itu pelan, hampir tak terdengar. Mereka duduk dalam keheningan beberapa saat. Udara di antara mereka terasa berat, seolah ada tembok tinggi yang membatasi. Akhirnya Raffi membuka mulut. "Mel, aku tahu semua ini salah. Aku salah karena diam terlalu lama. Tapi aku butuh waktu untuk mengerti semuanya." Melati menatapnya lurus. "Kamu tidak perlu waktu untuk mengerti. Kamu hanya butuh keberanian untuk memilih. Selama ini, kamu memilih diam, dan itu sudah cukup menyakitkan bagiku." Raffi menunduk lagi, tidak membalas. Melati tahu, ia belum siap menghadapi kenyataan sepenuhnya. Siang harinya, kabar datang dari salah satu kerabat jauh. Mereka menelpon Melati secara khusus, menyampaikan dukungan. "Kami percaya padamu, Melati. Jangan goyah. Kebenaran sudah jelas, tinggal menunggu mereka menerima kenyataan." Ucapan itu memberi sedikit ketenangan. Untuk pertama kalinya, ada suara yang berpihak padanya dengan tulus. Ia merasa tidak lagi sendirian dalam perjuangan panjang ini. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan resmi datang ke rumah. Rupanya, keluarga besar akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan masalah warisan dan tanah yang selama ini jadi bahan sengketa. Melati langsung tahu, ini akan menjadi panggung berikutnya. Mertuanya tampak gelisah menerima undangan itu.
Ia beberapa kali berdebat dengan Dina secara tertutup, meski suara mereka sesekali terdengar hingga ke kamar Melati. Sementara Raffi terlihat bingung, terjebak di antara istrinya dan keluarganya sendiri. Hari pertemuan pun tiba. Rumah besar milik keluarga besar itu ramai oleh kerabat dari berbagai kota. Melati datang bersama Raffi, meski mereka hampir tidak berbicara sepanjang perjalanan. Di ruang utama, meja panjang dipenuhi dokumen dan map. Semua orang duduk dengan wajah serius. Ketika diskusi dimulai, mertua Melati mencoba mengambil alih pembicaraan. Dengan suara tegas ia menyebut bahwa surat tanah sudah diamankan dan keluarga berhak penuh atasnya. Namun sebelum kalimatnya selesai, salah satu kerabat mengangkat tangan. "Tunggu dulu. Kami sudah melihat rekaman yang diputar Melati pada acara lalu. Bukankah di sana jelas terdengar percakapan tentang surat tanah yang sengaja disembunyikan?" Ruangan seketika hening. Semua mata tertuju pada Melati. Ia menatap ke depan dengan tenang, lalu mengeluarkan flash disk dari tasnya. "Saya membawa salinannya. Jika perlu, kita bisa putar lagi di sini, agar tidak ada keraguan." Beberapa orang langsung mengangguk setuju. Mertuanya berusaha menahan, tetapi suara kerabat yang lebih senior menguat. "Putar saja, biar semua jelas." Ketika rekaman itu diputar, wajah mertua dan Dina tampak pucat. Suara mereka sendiri terdengar jelas di hadapan semua orang, tidak bisa dibantah. Beberapa kerabat menggelengkan kepala, kecewa sekaligus marah. Setelah tayangan selesai, salah seorang paman berdiri. "Ini memalukan. Bagaimana mungkin keluarga sendiri bersekongkol untuk menyingkirkan Melati? Kami tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi." Melati menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keadilan berpihak padanya. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal, tidak ada lagi yang bisa memutarbalikkan fakta. Dina mencoba bangkit, berusaha membela diri. "Itu semua hanya salah paham. Kalian tidak tahu yang sebenarnya." Namun suara protes langsung terdengar. "Cukup, Dina. Bukti sudah jelas. Jangan mempermalukan diri sendiri lebih jauh." Pertemuan itu berakhir dengan keputusan tegas. Surat tanah akan dikembalikan pada posisi semula, dan Melati dipulihkan kedudukannya di mata keluarga. Mertuanya tidak bisa berbuat banyak selain diam. Dalam perjalanan pulang, Raffi akhirnya bersuara. "Mel, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah menyangka semua akan sejauh ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau kamu masih mau memberiku kesempatan." Melati menatap keluar jendela mobil, memperhatikan pohon-pohon yang berlari mundur di kejauhan. Suaranya tenang, tapi penuh luka. "Kesempatan bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja, Raffi. Kesempatan itu dibangun dengan kepercayaan, dan kepercayaanku padamu sudah terlalu sering kau hancurkan." Raffi terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada teriakan apapun. Sesampainya di rumah, Melati langsung menuju kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Hatinya campur aduk, antara lega karena kebenaran sudah berpihak padanya, dan pedih karena luka pernikahan yang terlalu dalam. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. Tulisan tangannya bergetar, namun penuh keyakinan. "Aku telah melewati badai terburuk. Sekarang saatnya aku menentukan jalan sendiri. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku diperlakukan seolah aku tak berharga." Jika Raffi ingin berubah, ia harus membuktikannya, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap dan keberanian. Ia menutup buku itu, lalu berbaring dengan mata terpejam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa jalan di depannya mulai terbuka. Jalan yang mungkin penuh rintangan, tetapi juga penuh harapan. Dan dalam kesunyian malam, ia berdoa lirih. Doa agar hatinya tetap kuat, agar ia tidak goyah lagi, dan agar hidupnya akhirnya bisa benar-benar bebas dari belenggu. Pagi itu matahari bersinar terang, seakan memberi tanda bahwa sesuatu yang baru akan dimulai. Burung-burung berkicau di pepohonan, udara terasa lebih segar dibanding hari-hari sebelumnya. Namun di dalam rumah,
Suasana masih dipenuhi ketegangan yang belum benar-benar reda. Melati berdiri di depan jendela kamarnya. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, sementara matanya menerawang jauh keluar. Banyak hal sudah terjadi. Rekaman yang ia tayangkan, kebenaran yang terbongkar, keluarga yang akhirnya membuka mata. Tapi ia tahu, kisah ini belum selesai. Masih ada luka yang belum sembuh, janji yang belum ditepati, dan pilihan besar yang menunggu di depan. Pintu kamar diketuk perlahan. Suara Raffi terdengar di baliknya. "Mel, boleh aku masuk?" Melati tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Masuklah." Raffi melangkah masuk dengan wajah yang penuh kegelisahan. Ia tampak lebih kurus, rambutnya sedikit berantakan, seolah semalam ia tidak bisa tidur. Ia berdiri beberapa langkah dari Melati, ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. "Mel, aku tahu kata maaf tidak cukup. Aku tahu aku telah melukai hatimu terlalu dalam. Tapi aku benar-benar ingin memperbaikinya. Aku tidak mau kehilanganmu." Melati menoleh perlahan, menatap suaminya dengan sorot mata yang tajam namun juga penuh kesedihan. "Kamu bilang ingin memperbaiki. Tapi bagaimana aku bisa percaya, Raffi? Selama ini, setiap kali aku disakiti, kamu hanya diam. Kamu biarkan aku berdiri sendiri, bahkan ketika fitnah itu menghancurkan namaku." Raffi menunduk, suaranya bergetar. "Aku pengecut. Aku terlalu takut melawan ibuku. Aku terlalu lemah untuk membela istriku. Tapi sekarang aku sadar, aku hampir kehilangan segalanya. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk berubah." Keheningan memenuhi ruangan. Melati memalingkan wajah, menatap kembali keluar jendela. Hatinya berperang hebat. Di satu sisi, ada rasa cinta yang pernah membuatnya bertahan. Di sisi lain, ada luka yang terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan kata-kata. "Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang," ucap Melati akhirnya. "Kalau kamu sungguh ingin berubah, buktikan dengan sikapmu, bukan dengan janji." Raffi mengangguk pelan. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Raffi mulai berusaha lebih banyak berada di rumah. Ia membantu pekerjaan kecil, mencoba mengurangi ketergantungan pada ibunya, bahkan beberapa kali menolak kehadiran Dina yang masih berusaha masuk dalam kehidupan mereka. Namun Melati tetap berhati-hati. Ia tidak ingin berharap terlalu cepat. Suatu sore, Dina datang tanpa diundang. Wajahnya penuh amarah. Ia berdiri di depan gerbang rumah, berteriak memanggil nama Raffi. "Kamu pikir kamu bisa lari dariku begitu saja, Raffi? Setelah semua yang kita jalani?" Melati mendengar teriakan itu dari dalam. Dadanya berdebar, tetapi kali ini ia tidak lari atau bersembunyi. Ia melangkah keluar, menghadapi Dina dengan tenang. "Aku tidak tahu apa yang kamu jalani dengan Raffi. Tapi yang jelas, rumah ini bukan tempatmu lagi. Jadi silakan pergi sebelum aku benar-benar melibatkan pihak berwajib." Dina menatapnya dengan penuh kebencian. "Kamu pikir kamu sudah menang hanya karena satu rekaman itu? Aku masih punya cara untuk menjatuhkanmu." Melati mendekat. Suaranya tetap lembut tapi penuh ketegasan. "Silakan coba. Bedanya sekarang, aku tidak takut lagi. Aku sudah belajar berdiri sendiri." Untuk pertama kalinya, Dina terlihat goyah. Tatapannya tidak lagi setajam sebelumnya. Ia berbalik dengan langkah kasar, meninggalkan rumah itu tanpa kata lain. Raffi yang menyaksikan dari balik pintu, terdiam lama. Ia tidak menyangka istrinya bisa setegar itu. Malamnya, ia mendekati Melati. "Aku benar-benar kagum padamu. Aku malu karena selama ini aku tidak pernah sekuat itu." Melati hanya tersenyum tipis. "Aku kuat karena aku tidak punya pilihan lain, Raffi. Kalau aku lemah, aku sudah hancur sejak lama." Hari-hari berikutnya, perlahan suasana rumah berubah. Mertuanya semakin jarang ikut campur, lebih banyak mengurung diri di kamar. Raffi berusaha memperbaiki sikap, meski sesekali masih terlihat ragu. Melati tetap menjaga jarak,
Tidak langsung melebur kembali, tapi juga tidak menutup pintu sepenuhnya. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tamu, Raffi berkata dengan suara berat, "Mel, aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa jadi suami yang layak untukmu. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku ingin kita memberi kesempatan satu sama lain." Melati menatapnya lama. Dalam hatinya, masih ada luka, tapi juga ada harapan yang kecil. Kalau kita mulai dari awal, Raffi, itu berarti semua harus benar-benar baru. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi diam ketika aku disakiti, tidak ada lagi pihak ketiga. Bisakah kamu melakukannya? Raffi mengangguk, kali ini dengan mata yang basah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Melati menghela napas panjang. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, ini yang terakhir. Kalau kau mengkhianatiku lagi, aku tidak akan ragu untuk pergi. Raffi meraih tangannya, menggenggam erat seolah takut kehilangan. Terima kasih, Mel. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit kehangatan kembali di antara mereka. Bukan berarti semua luka hilang, tapi setidaknya ada langkah kecil menuju penyembuhan. Melati tahu jalan ke depan masih panjang. Akan ada rintangan, akan ada cobaan. Namun ia juga tahu, ia kini lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menghadapi apapun. Dan di lubuk hatinya, ia berbisik pada diri sendiri, inilah titik balikku. Aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang hanya diam. Aku akan selalu berdiri, apapun yang terjadi.